Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Pemirsa yang berbahagia, kita kembali belajar ilmu nahwu dan insya Allah materi yang akan saya sampaikan pada pertemuan kali ini membahas tentang masalah huruf ilat. Nah, karena ada sebagian santri saya yang bertanya, kok kenapa bisa disebut dengan huruf ilat? Karena ilat itu sendiri memang artinya adalah penyakit. Berarti nanti ada yang disebut dengan huruf penyakit. Yang disebut dengan huruf ilat itu terdiri dari 3, alif, wawu, dan iya. Nah, maka langsung saja kita masuk dalam pembahasannya. Ya, di sini huruf ilat itu ada 3 ya, alif, wawu, kemudian iya. Nah, ini disebut dengan huruf ilat ya. Meskipun di dalam fan ilmu yang lain gitu penyebutannya bukan huruf ilat ya, tapi kalau menurut perspektif ilmu nahwu dan sorof, alif, wawu, dan iya ini disebut sebagai huruful ilat. Ya, artinya huruf-huruf penyakit. Ya, ilat artinya penyakit. Nah, ada juga alif, wawu, dan iya kalau sesuai pengertian atau perspektif ilmu tajwid ya maka disebut dengan huruf mad ya, yang fungsinya untuk memanjangkan bacaan seperti qola ya, qolallahu ya. Nah, ada juga disebut dengan huruf lain ya, atau disebut dengan huruf lin. Lin itu ya fungsinya melemaskan. Seperti contohnya nih, baina ya, ini namanya lain. Ada juga yang menyebutnya dengan huruf ziyadah. Ya, ziyadah artinya huruf tambahan. Nah, tapi kita tidak membahas ya alif, wawu, dan iya ini disebut mad, lain, ziyadah. Yang akan saya bahas ya alif, wawu, dan iya ini dinamakan dengan huruf ilat. Artinya disebut dengan huruf penyakit. Kemudian kita masuk di sini ada wa innama tusamma hadhil hurufu ya, ini menurut kitab Matlub ya. Silakan sampai cari saja dalam kitab Matlub, di situ ada ya. Wa innama tusamma hadhil hurufu hurufal illati likasrati taghayyuratiha min naqsin wa ziyadatin wa qalbin wa ibdalin kama annal illata taratan tazidu wa taratan tanqusu wa taratan tubdalu bi sihhatin wa taratan bi illatin ukhra. Nah, di sini kenapa ya alif, wawu, dan iya ini yang tadi saya sebut huruf ilat. Kenapa huruf-huruf ini alif, wawu, dan iya dinamakan huruf al-ilati dengan nama huruf ilat? Nah, alasannya likasroti taghayyuratiha, karena banyak perubahan dari huruf 3 tersebut. Alif, wawu, dan iya itu banyak sekali perubahannya. Nah, perubahannya apa? Min naksin. Ya, pertama berubah nakes, artinya dari huruf alif, wawu, dan iya itu nanti ada yang dibuang. Nah, berarti nakes itu adalah pengurangan huruf. Ya, artinya pengurangan huruf. Nah, kemudian ini yang pertama ya. Perubahannya min naksin. Nah, kemudian wajadatin yang kedua ya. Yang kedua ya, pengurangannya adalah ziyadah. Perubahannya adalah ziyadah. Ziyadah artinya penambahan. Ya, yang dimaksud adalah penambahan huruf ilat. Ya, dari huruf yang tidak ada, kalimat yang tidak ada huruf ilatnya kemudian ditambahkan huruf ilat, itu namanya ziyadah. Kemudian yang ketiga, ya, ini perubahannya ada qalbin. Qalbin artinya mengganti. Nah, qalbin artinya mengganti. Ya, biasanya ada penggantian wawu dan iya diganti menjadi alif. Nah, kemudian yang keempat, nah perubahannya adalah ibdal. Ya, ibdal artinya sama mengganti seperti lafaz qalbin, cuma ya ibdal ini nanti pergantiannya dia ya dari huruf iya ataupun wawu diganti menjadi hamzah ya, seperti di dalam kitab Alfiyah dikatakan ahruful ibdali hadak tumutiya fa'abdilil hamzah ta'min wa min waya.
Kama annal ilata, kita lanjut. Nah, kama annal ilata, ya, seperti halnya yang namanya penyakit tarotan tajidu, ya, sesekali atau kadang dia bertambah. Jadi ibarat kalau ada manusia, kemudian dia kena penyakit, nah penyakitnya tidak berkurang, tapi malah penyakitnya bertambah, artinya tambah parah. Bukannya sembuh, malah tambah parah. Itu namanya tarotan, in annal illata tarotan tajidu. Nah, sama seperti huruf elat tadi, ya, ada ini namanya ziyadah, penambahan. Ya, ini tajidu artinya penyakit pun pada seseorang bisa bertambah penyakitnya. Nah, watarotan tangkusu, dan sesekali penyakitnya bisa berkurang. Ya, dari orang yang begitu demam tinggi, keesokan harinya kemudian mulai penyakitnya agak ringan gitu ya, artinya demamnya berkurang. Nah, itu namanya an-naqsu. Jadi an-naqsu juga terjadi perubahan penyakit itu pada seseorang, pengurangan penyakit itu pada seseorang bisa terjadi, begitu pula pengurangan huruf elat, ya, artinya pembuangan huruf elat juga bisa terjadi pada tiga huruf ini, alif, wawu, dan iya. Jadi ini penyamaan ya, penyamaan ilatnya dari huruf kemudian ke penyakit yang biasa terjadi pada diri manusia. Kemudian wataratan tubdalu bisihatin, dan sesekali atau kadang-kadang tubdalu bisihatin, yang namanya penyakit tidak selamanya sakit. Orang tidak selamanya sakit, ya, sesuatu hari ataupun 1 hari, 2 hari, 3 hari kemudian dia akan sembuh. Artinya penyakit diganti dengan sehat, ya, dengan kesembuhan. Nah, ada juga ini namanya al-qalbi, mengganti. Nah, mengganti huruf elat, wawu, iya diganti menjadi alif. Yang terakhir, watarotan bi'illatin ukhro, dan kadang penyakit ditambah bi'illatin ukhro dengan penyakit yang lainnya, seperti yang umum terjadi pada setiap manusia. Ya, setiap ada manusia yang kemudian kena penyakit, nah malah penyakitnya tidak sembuh, malah ditambah dengan penyakit-penyakit yang lainnya, atau bisa dikatakan illatin ukhro ini penyakitnya dia komplikasi, ya. Ada seseorang penyakitnya ya mulai jantung, kemudian emah dan lain sebagainya. Itu namanya tarokan bi'illatin ukhro. Nah, dan komplikasi ini juga, ya, artinya penyakit ini juga itu terjadi ya pada huruf illat. Nah, kita masuk pembahasannya di sini makna taghayyuratiha. Jadi yang dimaksud makna perubahan huruf elat tadi yang ada 4 ini, nakes, ziyadah, qalbin, ibdal, saya angkat satu persatu ya di skema ini. Ya, satu persatu. Ini an-nakes, naksu ada di sini an-naksu. Kemudian az-ziyadah di sini ada az-ziyadah. Kemudian qalbun di sini ada al-qalbu. Kemudian ibdalin di sini ada al-ibdal. Nah, nanti akan saya contohkan ya secara langsung, ya, mudah-mudahan bisa dipahami. Nah, pertama kita masuk pada an-naksu. Ya, mana perubahannya adalah an-naksu. An-naksu ya, artinya adalah tadi ini ya, an-naksu artinya adalah pengurangan. Nah, apa yang dikurangi? Maksudnya yang dikurangi adalah huruf ilat. Nah, karena huruf ilat tadi ada 3 ya, alif, wawu, dan iya. Saya contohkan. Nah, ada 8 yau'idu. Ada 8 yau'idu. Nah, pada 8 yau'idu ini ya terdiri huruf ilat, yaitu huruf ilatnya adalah wawu, karena tadi huruf ilat itu kan ada 3, alif, wawu, dan iya. Nah, kalau dalam setiap kalimat itu ada salah satu huruf ini, berarti huruf itu dimasuki oleh huruf ilat. Nah, sementara pada 8 yau'idu di sini ada wawu. Ya, ada wawu. Berarti wawu ini disebut dengan huruf ilat. Nah,
Kemudian wawunya ini anaksu, artinya dibuang atau dikurangi. Dikurangi, hilanglah wawunya. Secara tulisan dia hilang. Maka kalau wawunya dihilangkan, dikurangi, dibuang menjadi yaidu, menjadi yaidu. Ya, menjadi yaidu. Nah, alasannya ya, kalau ini alasannya ya sebenarnya kaitannya dengan ilmu sorof ya, ilmu pengilalan begitu. Kenapa sih wawunya dibuang? Ya karena wawu ini kan namanya huruf ilat ya. Ya huruf ilat itu adalah penyakit. Sama saja seperti orang, manusia kalau kena penyakit pasti penyakitnya akan dihilangkan ya dengan berbagai macam cara. Bisa jadi berobat, ya ke dokter dan lain sebagainya. Sama dalam kalimat pun sama ini ya, itu kalimat fi'il mudhari'. Nah, karena di sini ada huruf elat disebut adalah huruf penyakit, maka diusahakan ini wawunya sebagai huruf elat ini juga dibuang. Nah, yaidu menjadi yaidu. Nah, kalau alasan pembuangan wawu ini ya di dalam ilmu ilmu ilal itu, nah, khudifatil wawu li wuqu'iha ba'da ada wataiha. Jadi wawu ini dibuang karena wawu jatuh di antara dua musuhnya. Apa di antara dua musuhnya? Pertama, apabila ada wawu jatuh setelah harokat fathah, ya, jatuh setelah fi'il mudhari', jatuh setelah tanda fi'il mudhari' ya ini, dan tanda fi'il mudhari'nya berharokat fathah, ya dibacanya ini. Kemudian yang kedua, ya ini musuh pertama ini ya wawu ya. Apabila ada wawu kemudian didahului huruf mudhari'ah, maksudnya gitu ya. Didahului huruf mudhari'ah dan huruf mudhari'ahnya dibaca fathah. Ya, itu yang pertama musuhnya. Yang kedua, ada wawu dan setelah wawu ada huruf yang berharokat kasroh ini. Maka dalam posisi seperti ini, sebelum wawu dibaca fathah, setelah wawu dibaca kasroh, ini termasuk fathah dan kasroh termasuk dua musuh wawu. Maka wawunya harus dibuang. Nah, kalau wawunya dibuang, maka tulisannya menjadi yaidu menjadi yaitu ya. Walaupun memang tidak semuanya dibuang ya. Kalau umpama tidak memenuhi persyaratan wawu dibuang gitu. Kemudian yang kedua, ya, yang kedua adalah ajiadah. Ajiadah artinya penambahan huruf ilat. Penambahan huruf ilat. Artinya dalam sebuah kalimat tidak terdapat huruf ilat tapi diberi huruf ilat atau ditambahkan huruf ilat. Nah, artinya kebalikan daripada lafaz an-naksu. Kalau an-naksu tadi lafaz yang ada huruf ilatnya dibuang. Nah, sementara ajiadah kalimat yang ada yang tidak terdapat huruf ilat tapi diberikan huruf ilat. Itu namanya ajiadah. Seperti lafaz ya dorobu ya dalam bentuk jamak dari fi'il madhi doroba yang mufrad. Nah, contohnya adalah dorobu. Maka pada lafaz dorobu ini, karena kalau kita lihat huruf akhirnya dorobu, ini huruf ba ini ya. Ini karena susunan fi'il dan fa'il. Doroba ini sebagai fi'il. Kemudian wawunya ini dia sebagai wawu jamak yang kedudukannya menjadi fa'il daripada lafaz dorobu. Nah, di sini pada lafaz dorobu tertulis huruf alif. Ya, jatuh setelah wawu jamak, di sini ada setelah wawu ada huruf alif. Nah, asalnya tidak ada huruf alif ini, tapi sengaja diberi huruf alif. Nah, berarti itu namanya ajiadah. Nah, maka dalam ilmu nahwu disebut alif ini namanya alif mufaraqah. Disebut sebagai alif mufaraqatu wawil jam'i wawil atfi.
Jadi alif ini disebut adalah alif fungsinya mufaraqah baina wawil jam'i wa wawil atfi. Alif pemisah antara wawu jamak dengan wawu ataf. Nah, misalkan di sini ada kalimat yang lain, dorobu, ya, mereka laki-laki telah memukul. Di sini ada umpama wa dorobna umpama. Nah, mereka perempuan ya telah memukul. Nah, di sini ada dua wawu, ya tuh. Pertama, wawu yang terdapat pada lafaz dorobu yang kedudukannya sebagai fa'il daripada lafaz doroba. Yang kedua ada wawu, ini namanya wawu atau. Nah, artinya alif ini disebut dengan mufaraqah pemisah antara wawu ini yang disebut dengan wawu jamak dan wawu atau. Nah, mufaraqatu baina wawil jam'i wa wawil atfi. Kemudian kita masuk yang ketiga. Yang ketiga, ya, jadi perubahannya adalah al-qalbu. Ya. Al-qalbu artinya mengganti, ya, pengganti. Al-qalbu artinya pengganti. Ya, pengganti maksudnya wawu iya sebagai huruf elat diganti menjadi alif. Ya, seperti contohnya qawala. Ya, contohnya qawala. Nah, pada lafaz qawala ini kalimat fi'il madhi, ya, ini kalimat fi'il madhi dia terdapat juga huruf ilat. Huruf ilatnya nih wawu, ya, saya lingkari nih. Ini huruf ilatnya. Nah, maka huruf ilat ini ya bisa juga namanya al-qalbu digantinya dengan huruf ilat juga. Cuma wawu di sini diganti dengan alif. Nah, contohnya, nah, qawala ini wawunya ini diganti menjadi alif, maka menjadi qola. Jadi alif ini, alif qola ini, ya saya lingkari juga ini adalah alif merupakan pengganti dari wawu yang terdapat pada lafaz qawala. Maka alif ini disebut dengan al-qalbu. Ya, disebut dengan al-qalbu. Alif ini disebut dengan adalah alif ya al-qalbu ataupun alif pengganti. Ataupun misal contoh lain, ya, ada lafaz baya'a. Ya. Ini baya'a juga adalah kalimat fi'il. Nah, pada susunan lafaz baya'a ini juga ada huruf ilat. Nah, karena huruf ilat tadi ada 3 ya, alif, wawu dan iya. Nah, di sini ada iya ini. Huruf ilatnya adalah iya, berarti iya ini disebut dengan huruf ilat. Maka huruf ilatnya diganti, iya ini diganti, ya, ataupun dikolab diganti menjadi alif. Sama seperti qawala menjadi kola, berarti baya'a menjadi ba'a. Nah, alif ini adalah pengganti daripada iya yang terdapat pada lafaz baya'a. Ya. Pengganti alif ini pengganti daripada iya yang terdapat pada lafaz baya'a. Nah, alasan pergantiannya ya ini ya harus kita mempelajari juga yang namanya ilmu iklal. Ya. Nah, kenapa wawu ini diganti menjadi alif dan kenapa iya ini diganti menjadi alif? Ya, alasannya kulibatil wawu alifan. Wawu diganti menjadi alif litaharrukiha karena wawu berharokat wan fitahi ma qablaha dan huruf sebelumnya terbaca fathah. Jadi setiap ada huruf ilat wawu ya ataupun huruf ilat iya dan keduanya wawu ini berharokat fathah, ini juga ia berharokat juga. Nah, dan wawunya jatuh setelah harokat fathah ko. Ini juga ianya jatuh setelah harokat fathah, maka wawu dan iya ini diganti menjadi apa? Alif. Nah, menjadi kola menjadi ba'a. Ya, alasannya tadi ulibatil wawu alifan litaharfi wan fitahi ma qabla. Dan yang terakhir adalah ibdal. Yang terakhir adalah ibdal.
Nah, idal itu sendiri ya artinya sama, pengganti. Nah, idal itu sendiri artinya sama, pengganti. Nah, cuma penggantinya ya, sepaham saya ini ya di dalam kitab Alfiyah dikatakan ahruful ibdali hadak tumutia fa'abdilil hamzah min wawin wa ya. Ya, misalkan di sini ada lapad. Ya. Apanya umpama bina win. Binawin. Nah, di sini sama binawin juga adalah satu kalimat. Nah, dan dia huruf akhirnya adalah huruf wawu. Nah, wawu juga disebut dengan huruf elat di sini ada. Nih, ya, salah satu apabila ada kalimat terdiri dari salah satu huruf ini maka berarti kalimat itu dimasuki oleh huruf ilat atau disebut tidak sahih. Nah, binawin ya karena dia ada huruf wawu, maka wawunya diganti menjadi hamzah. Itunya ibdal, wawunya diganti menjadi hamzah. Berarti wawu menjadi binawin menjadi binain. Berarti hamzah ini merupakan pengganti daripada wawu yang terdapat pada lafaz binain. Oh maaf ini keliru ya, bukan wawu ya. Nah, asalnya adalah binain begitu ya. Asalnya adalah binain. Nah, karena lafaz binain ini dia akhirnya adalah huruf ilat ia jatuh setelah alif jaidah namanya. Jatuh setelah alif jaidah alif ini. Maka dalam kaidahnya ia ini harus diganti menjadi hamzah, menjadi binain. Berarti binain asalnya adalah binain. Nah, kemudian yang kedua, misalkan huruf elatnya ya ada di akhir ya, harus ada di akhir dan jatuh setelah alif jaidah. Contohnya adalah du'awin. Nah, wawu du'awin ini huruf akhirnya adalah wawu, wawunya jatuh juga setelah alif jaidah namanya. Maka dalam kaidah ilmu sorofnya wawu ini apabila jatuh ada wawu di akhir kalimat jatuh setelah alif jaidah maka wawu diganti menjadi hamzah, menjadi du'awin, menjadi du'ain. Nah, itu yang dimaksud dengan perubahan daripada makna huruf elat. Jadi apa yang saya sampaikan dari awal sampai akhir ini saya bisa tarik kesimpulannya. Nah, kenapa alif, wawu dan ya itu bisa disebut dengan huruf elat atau dinamakan dengan huruf penyakit? Ya karena ini disebabkan sama seperti halnya manusia. Nah, pada diri manusia juga terjadi artinya pernah mengalami sesuatu penyakit. Nah, yang mana kalau seumpama ada pada diri manusia terdapat penyakit, ya pasti kita berusaha agar menghilangkan penyakit itu. Maka inilah yang disebut dengan an-naqsu. Nah, artinya huruf elat pun bisa dibuang, ya, karena huruf elat adalah penyakit. Nah, kemudian adalah aziyadah. Huruf elat itu pun bisa bertambah. Ya, bisa bertambah, artinya dari satu bisa dua. Ya, kalau sesuai dengan bina bisa disebut dengan bina lafif mafruk ataupun lafif makrun, seperti lafaz qawa itu ya. Nah, sama penyakit juga kalau ada pada diri manusia itu, penyakitnya juga bisa bertambah dan seterusnya. Bisa juga al-qalbu ya penyakit artinya bisa bergantian. Ya, sekarang flu, kemudian besok lagi kita mungkin ya besok lagi kita mungkin ya kepala kita merasa pusing dan seterusnya. Dalam huruf elat pun juga sama, ada yang namanya al-qalbu. Ya al-qalbu artinya perpindahan dari pergantian dari huruf wawu dan iya diganti menjadi alif. Ya, yang terakhir adalah al-ibdal. Sama al-ibdal juga sama sepertinya al-qalbu yang sudah saya sampaikan di awal tadi. Ya kalau termasuk al-ibdal ini dalam sesuai dengan nadhaman alfiyah yang dimaksud adalah ya di situ ada huruf-huruf pengganti yang terkumpul pada lafaz hadak tumutia yang jumlahnya ada 9 itu ya. Nah, mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.